Halo, aku Januarti Lestari Tayanti, NIM E11122201010, mahasiswi Hubungan Internasional Reguler B tahun 2020, Universitas Tanjung Pura. Di sini aku bakalan membahas terkait tugas ujian akhir semester mata kuliah kajian strategis yang diampu oleh Bapak Ori Fahriansyah, SIP MSI. So, enjoy the video. Hai, welcome to my YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait proyek strategis nasional Amerika Serikat yang dikenal sebagai Willow Project. Usut punya usut, ternyata proyek ini merupakan dampak dari keputusan Saudi Arabia yang memilih untuk bergabung dengan Perhimpunan Kerjasama Multilateral BRICS atau Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Loh, apa hubungannya Saudi Arabia sama Amerika Serikat ya? Saudi Arabia telah menjadi mitra utama Amerika Serikat dalam hal perdagangan minyak. Tetapi sekarang mereka berbalik arah dan mulai bekerja sama dengan BRICS. Seperti yang kita ketahui bersama, salah satu negara anggota BRICS adalah China yang dikenal sebagai rival Amerika Serikat di berbagai sektor. Jadi, bergabungnya Saudi Arabia dengan salah satu rivalnya yaitu China membuat Amerika Serikat khawatir karena mereka harus mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri mereka supaya tidak mengalami ketidakstabilan yang dapat berdampak negatif pada semua sektor dan aspek kehidupan di negara tersebut. Sebagai solusi untuk masalah ini, Amerika Serikat telah mengambil langkah dengan meluncurkan proyek Willow. Hal ini kemudian melatar belakangi pembahasan kita pada hari ini, yaitu Willow Project sebagai ancaman perubahan iklim dunia dan strategi dalam menghadapinya. Willow Project merupakan sebuah proyek pengeboran minyak dan gas alam yang berlokasi di wilayah North Slope, Alaska. Proyek ini merupakan bagian dari upaya ConocoPhillips, sebuah perusahaan energi besar di Amerika Serikat, dalam hal eksplorasi dan produksi minyak dan gas alam di Alaska. Keputusan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, untuk menyetujui Willow Project telah menuai kontroversi. Willow Project sebagai proyek pengeboran minyak skala besar di Alaska yang dianggap dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Hal ini telah memicu protes dari masyarakat internasional dan aktivis lingkungan di seluruh dunia, sampai berujung pada meluncurkan petisi Stop Willow Project. Meskipun demikian, Presiden Biden tetap menyetujui proyek tersebut pada tanggal 13 Maret 2023. Salah satu yang mengecam keras aksi ini ialah Earth Justice. Earth Justice merupakan sebuah organisasi hukum lingkungan yang berfokus pada penegakan hukum lingkungan dan perlindungan kepentingan publik dengan menggunakan kekuatan hukum dan kemitraan untuk melindungi lingkungan dan memerangi perubahan iklim. Sebagai organisasi non-pemerintah atau non-governmental organization, Earth Justice memiliki peran penting dalam memobilisasi masyarakat dan mengadvokasi perlindungan lingkungan. Dengan lebih dari 200 pengacara dan ahli strategi hukum, Earth Justice berusaha melawan kegiatan yang merusak lingkungan dan mengancam masyarakat. Kantor Regional Earth Justice di Alaska yang telah beroperasi sejak tahun 1978 telah melawan pengeboran, penambangan, dan penebangan yang merusak lingkungan dan satwa liar di kawasan tersebut. Dalam perlawanannya terhadap Willow Project, Earth Justice telah mengambil beberapa langkah, termasuk mengajukan penolakan terhadap proyek tersebut kepada pemerintah federal. Pada tahun 2020, Earth Justice berhasil membatalkan perintah eksekutif Trump yang membuka sebagian besar Samudra Arktik untuk pengeboran minyak dan gas. Namun,
Proyek tersebut kemudian disetujui kembali pada masa kepemimpinan Joe Biden yang mengizinkan pengeboran baru di beberapa area. Earth Justice juga telah berhasil memobilisasi massa di seluruh dunia untuk memboikot proyek ini melalui petisi yang telah didukung oleh lebih dari 5 juta orang. Dengan menggalang dukungan publik dan meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif proyek tersebut, Earth Justice berupaya untuk mencapai tujuan perlindungan lingkungan dan meminimalisir kerusakan yang dapat ditimbulkan. Analisis konseptual Willow Project dalam perspektif hubungan internasional. Willow Project dapat memenuhi pasokan kebutuhan minyak dalam negeri akibat dari geopolitik internasional Saudi Arabia yang telah bergabung ke BRICS. Peterson mengatakan bahwa politik lingkungan adalah suatu pendekatan yang menggabungkan masalah lingkungan dengan politik ekonomi untuk mewakili suatu pergantian tensi yang dinamik antara lingkungan dan manusia, dan antara kelompok yang bermacam-macam di masyarakat, baik dalam skala individu lokal kepada transnasional secara keseluruhan. Sedangkan menurut Lamont C. Hempel, politik lingkungan merupakan pendekatan interdisiplin untuk meneliti hubungan manusia dan lingkungan dengan kacamata kritis. Ini berfokus pada ketidaksetaraan kekuasaan yang berkaitan dengan perubahan lingkungan dan distribusi kerugian dan keuntungan. Jadi, analisis konseptual menurut perspektif HI dalam kasus Willow Project dapat dianalisis menggunakan teori politik lingkungan. Dampak Willow Project bagi dunia. Willow Project memiliki dampak negatif terhadap perubahan iklim dan lingkungan secara keseluruhan. Emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh proyek ini diperkirakan akan mencapai lebih dari 278 juta ton, yang akan mempercepat perubahan iklim di dunia. Gas rumah kaca tersebut termasuk karbon dioksida atau CO2, berkontribusi pada efek rumah kaca dan pemanasan global. Selain itu, proyek ini juga dapat menyebabkan pencemaran udara dengan pelepasan karbon hitam atau partikel-partikel padat yang dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia dan lingkungan sekitar. Peningkatan konsentrasi karbon dioksida dalam udara juga dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti mengantuk, sakit kepala, menurunkan aktivitas fisik, dan tekanan darah tinggi. Skala proyek Willow Project yang besar juga meningkatkan resiko kebocoran, tumpahan, atau bahkan ledakan di lokasi pengembangan minyak dan gas. Ini dapat mengurangi kualitas udara di wilayah tersebut dan berdampak buruk pada lingkungan secara keseluruhan. Selain itu, penyebaran polusi udara dari proyek ini juga dapat mempengaruhi kualitas udara di wilayah lain secara global. Dalam konteks ini, dampak-dampak negatif tersebut harus diperhatikan secara serius dalam pengambilan keputusan terkait proyek-proyek energi seperti Willow Project. Penting bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk mempertimbangkan dampak lingkungan, kesehatan masyarakat, dan perubahan iklim secara menyeluruh, serta mencari solusi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan energi negara. Strategi Indonesia menghadapi Willow Project. Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menangani proyek tersebut dan mengambil langkah-langkah strategis untuk meminimalisir potensi kerusakan yang dapat timbul. Sebagai negara yang telah bergabung dalam Paris Agreement 2015 dan ditunjuk sebagai Ketua ASEAN 2023, Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga iklim global dan melaksanakan tujuan berkelanjutan. Dalam upaya penanggulangan krisis iklim global, Indonesia dapat bekerja sama dengan PBB dan organisasi internasional terkait lainnya untuk mengurangi resiko bencana dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Partisipasi Indonesia dalam mengintervensi proyek Willow Project dapat mencakup upaya diplomasi dan negosiasi dengan Amerika Serikat
untuk menyuarakan kekhawatiran terkait dampak lingkungan dan iklim yang ditimbulkan oleh proyek tersebut. Indonesia dapat mempromosikan pentingnya perlindungan lingkungan dan menjaga kawasan permukiman dan perumahan yang berkualitas serta berkelanjutan melalui kerjasama internasional dan inisiatif mitigasi. Selain itu, sebagai pemimpin ASEAN, Indonesia dapat memobilisasi negara-negara anggota untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan mendorong kerjasama regional dalam bidang penanggulangan krisis iklim. Dengan demikian, Indonesia dapat menggunakan kewenangannya dan peran strategisnya untuk mendukung terwujudnya lingkungan yang berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif dari proyek-proyek yang dapat merusak lingkungan global. Dalam konteks tujuan bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, menjaga ketertiban dunia dan berkontribusi pada pengurangan risiko konflik global melalui penanggulangan krisis iklim merupakan upaya penting yang harus dilakukan. Sekian pembahasan saya pada kesempatan kali ini. See you on the next video. Bye.